akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Siapa yang masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Oke, masih semangat ya. Nah, Cici juga mau infokan bahwa di bulan Juli ini kita juga memperingati Hari Anak di seluruh gereja GSJA. Wow, selamat Hari Anak ya buat adik-adik semua. Dan untuk itu berarti semuanya tetap bangkit berdiri ya. Dan kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Oke? Bisa? Bisa. Nyanyinya bareng sama Cici. Oke? Sip, kalau begitu. Clap your hands, kids. Wow. Yang percaya bahwa Tuhan Allah ada di tengah kita, kita akan nyanyinya lebih semangat lagi, oke? Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Yeay. Bisa lebih semangat lagi ya. Yuk, Pak, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, sekali lagi, besar, yeay, yes, praise the Lord. Mari kita berdoa untuk apos kita dengan doa 5 jari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk apos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar semua kuasa yang menghalangi apos kami. Roh Kudus, sentuhlah hati mereka, agar mereka dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan selanjutnya kita sama-sama akan fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Sebab hanya dengan Allah saja hidup kita akan menjadi benar. Hanya dengan Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
bersama Tuhan selama hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai firman Tuhan kita. Berkati Cici Koko yang akan membawa firman Tuhannya, dan berkati juga yang ada di rumah yang bisa nonton juga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Nah, hari ini Cici Yuni akan berbagi sebuah cerita firman Tuhan tentang salah satu kedahsyatan Allah kita yang dinyatakan atas bangsa Israel. Nah, Cici Yuni mau tanya dulu sebelumnya, siapa dari adik-adik yang sudah sekolah? Boleh angkat tangannya? Oke, kalau gitu satu lagi, siapa yang belum sekolah? Oke, turun tangannya, turun. Nah, kalau di sekolah, pasti setiap sekolah punya peraturannya masing-masing. Contohnya, semua harus datang tepat waktu. Kalau ada yang datangnya terlambat, gimana? Dihukum, dimarahin, jadi nggak bisa main dulu sama teman-teman. Oke. Kalau bukan di sekolah, misalnya adik-adik yang belum sekolah sekarang, di rumah kita dan di tempat-tempat yang kita datengin, di mall atau di tempat main, itu ada peraturan. Contohnya, mungkin kita harus cuci tangan sebelum makan. Terus kalau kita nggak cuci tangan, gimana? Oke, dimarahin sama mama, dimarahin sama papa. Atau mungkin, tangannya jadi kotor, makanannya jadi banyak kumannya. Nah, hal-hal tadi yang adik-adik sebutkan itu adalah akibat atau sanksi. Nah, sanksi atau akibat itu ada ketika kita nggak menaati peraturan, ya, ketika ada ketidaktaatan. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang rajanya bangsa Mesir yang tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan Allah memberikan tugas kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada bangsa Israel kalau Tuhan akan menolong mereka untuk bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Tuhan Allah berjanji akan menolong supaya bangsa Israel enggak lagi harus diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, selain itu Tuhan Allah juga minta kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan kabar tersebut, firman tersebut kepada Firaun, rajanya bangsa Mesir. Saat menghadap Firaun, Musa dan Harun menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Mendengar hal itu, Firaun dia nggak mau mengeluarkan bangsa Israel, dia nggak mau membebaskan bangsa Israel. Firaun menolak dan tidak mau mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Saat itu Tuhan berfirman kepada Harun untuk dia melemparkan tongkatnya ke tanah. Jadi ketika Harun mengikuti perintah Tuhan dan dia melemparkan tongkatnya ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan adik-adik tahu, sekalipun ahli-ahli sihirnya Firaun bisa melakukan hal yang sama, merubah tongkat menjadi ular, namun ularnya Harun memakan ular-ularnya ahli sihir bangsa Mesir. Hebatnya Tuhan kita, ya. Dan ketika Firaun melihat itu, dia tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dia tetap gak mau percaya kepada firman Tuhan. Malah Firaun minta agar bangsa Israel dibuat bekerja lebih keras dari sebelumnya. Nah, hal itu rupanya membuat bangsa Israel menjadi sedih. Bukannya bebas dari bangsa Mesir, malah mereka harus lebih capek kerjanya. Dan adik-adik tahu ketika hal itu terjadi, Musa jadi sedih. Karena respon yang dia terima dari bangsa Mesir, dari Firaun, tidak seperti yang dia kehendaki. Bukan respon yang menyenangkan. Nah, ketika itu Musa kembali datang kepada Tuhan, dia berdoa dan bertanya. Nah, Tuhan yang baik, Allah yang mereka sembah, Allahnya bangsa Israel, dia pun menjawab kalau
Tuhan akan menolong dan mendatangkan tulah bagi bangsa Israel agar Firaun terpaksa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Nah, Tuhan Allah berfirman kepada Musa, "Temuilah Firaun saat ia berada di sungai Nil." Ya. Musa mengikuti perintah Tuhan dan ia menyampaikan tulah yang pertama atau wabah. Tulah atau wabah itu adalah kesengsaraan, kemalangan yang datang akibat kutuk. Tulah yang pertama yang didatangkan adalah Tuhan mengubah air sungai Nil menjadi darah. Nah, air sungai Nil itu dipakai sama bangsa Mesir untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, dan masih banyak lagi. Bayangkan kalau air itu menjadi darah, betapa menjijikan bau dan sengsaranya bangsa Mesir. Nah, ngelihat hal itu, Firaun tetap keras hati. Dia nggak mau membebaskan bangsa Israel. Dan karena itulah Tuhan mendatangkan tulah yang berikutnya, yaitu katak. Siapa yang pernah lihat katak sebanyak ini? Nah, katak yang pandai melompat, yang badannya basah, yang badannya menjijikan itu ada di mana-mana. Ada di rumah-rumah, ada di istana, dan semua itu sangat mengerikan adik-adik. Sampai-sampai Firaun memohon kepada Musa agar Tuhan Allah yang dia sembah menghilangkan, melenyapkan semua katak tersebut. Dan Tuhan Allah mengabulkan doa dan permintaan Musa. Namun ketika katak-katak itu semua lenyap, Firaun tidak mau menepati janjinya. Dia nggak mau bebasin bangsa Israel. Dan karena ketidaktaatannya lah, Tuhan harus mendatangkan tulah yang berikutnya. Tuhan minta dan Tuhan katakan kalau ia akan mengubah debu tanah menjadi nyamuk. Oke. Siapa yang dari adik-adik yang pernah lihat nyamuk sebanyak ini? Oke. Kalau nyamuknya cuma 1, 2, atau mungkin 5, kita mungkin bisa pakai raket nyamuk. Bisa di set. Kalau nyamuknya sebanyak ini, bagaimana caranya? Tentunya ini sangat mengerikan ya adik-adik. Dan sebanyak itu sampai-sampai menyelimuti seluruh bangsa Mesir. Rakyat Mesir, juga Firaun, sangat menderita. Namun, setelah hal itu pun Firaun tetap mengeraskan hati. Dia nggak mau bebasin bangsa Israel. Dan Tuhan mendatangkan tulah yang berikutnya, yaitu lalat. Nah, lalat yang cuma 1 atau 2 di meja makan kalian, itu bisa diusir dengan mudah. Tapi kalau lalatnya sebanyak ini, yang tidak bisa dihitung jumlahnya, pasti kelihatannya menjijikan adik-adik. Dan lingkungan kalian jadi sangat kotor. Tetap Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, sekalipun dia udah melihat begitu banyak tulah. Ya. Nah, kalian tahu bangsa Mesir itu menyembah begitu banyak Allah. Dan salah satunya Allah yang mereka sembah itu Allah yang mereka percaya melindungi ternak-ternak mereka. Dan karena Firaun tidak mau mentaati firman Tuhan, maka Tuhan mendatangkan tulah yang berikutnya, yaitu ternak-ternak mereka terkena penyakit sampar dan mati. Nah, gak cuma itu aja, tapi ternak-ternak mereka juga orang-orang rakyatnya Mesir terkena penyakit bisul atau barah. Nah, dewa-dewa, Allah-Allahnya bangsa Mesir gak bisa menolak atau nggak bisa menghentikan tulah tersebut. Dan sampai di sini pun Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dia tetap mengeraskan hati. Tuhan mendatangkan tulah yang lain, yaitu hujan es. Coba kalau kita di tempat tinggal kita lagi hujan, kita lagi jalan-jalan terus hujan, bisa pakai payung, bisa juga pakai jas hujan. Tapi kalau hujannya adalah hujan es, itu akan sangat berbahaya.
tanah-tanah bisa rusak, rumah-rumah bisa rusak. Dan ketika hujan es itu menimpa bangsa Mesir, itu hanya terjadi di tempat tinggalnya bangsa Mesir aja. Tempat tinggalnya bangsa Israel tetap aman. Melihat hal itu, tetap Firaun tidak mau taat, dan Tuhan mendatangkan tulah yang berikutnya, yaitu belalang. Pernah lihat belalang? Ya, belalang yang kecil namun jumlahnya sebanyak ini, itu sangat mengerikan adik-adik, sangat menjijikan dan membuat kita tidak nyaman. Tetap Firaun tidak mau taat, dan saat itulah Tuhan harus mendatangkan tulah yang ke-9, yaitu kegelapan atas bangsa Mesir selama 3 hari lamanya. Jadi pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, terus menerus gelap. Tentunya hal itu sangat tidak nyaman. Dan lagi-lagi kegelapan ini hanya menimpa bangsa Mesir saja. Tempat tinggalnya bangsa Israel di tanah Goshen tetap terang. Mereka tetap bisa melihat matahari, tetap bisa melihat bulan di malam hari. Dan saat itulah rakyat Mesir tahu kalau Allah yang mereka sembah tidak sanggup mendatangkan tulah-tulah tersebut. Mereka tahu kalau Allahnya bangsa Israel mampu, dan Allah mereka lah yang mendatangkan tulah-tulah tersebut. Jadi adik-adik, hari ini kita boleh belajar dari seorang Firaun yang menolak, yang tidak mau taat pada firman Tuhan, dan ketidaktaatan dia mendatangkan tulah atas seluruh bangsa Mesir. Ya, bayangkan kalau saat pertama kali Musa menyampaikan firman Tuhan dan Firaun mau mentaati, dia mau mengikuti firman Allah. Cici percaya Allah yang kita sembah, dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap manusia yang mentaati perintahnya, yang mengikuti firman-firmannya. Jadi tentunya mereka, bangsa Israel, nggak perlu harus menjalani atau menderita karena tulah-tulah tersebut. Nah, ketidaktaatan seseorang akan mendatangkan kesengsaraan, bisa mendatangkan tulah. Ya, seperti halnya kita ketika kita tidak mentaati peraturan, ada akibat yang pastinya nggak enak harus kita alami. Ya, yuk kita sama-sama, Cici, teman-teman, adik-adik semua, kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan yang disampaikan mungkin oleh papa-mama, oleh guru-guru, Cici Koko Life Kids, siapapun itu, mungkin teman-teman kalian. Ya, karena firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kita sama-sama untuk belajar setiap hari mendengar dan mentaati firman Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama renungkan dan sebutkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah. Kita apakan dan kita lakukan ya teman-teman. Yuk, kita satukan hati sama-sama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar hari ini, Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat, yang berkuasa dan sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk melakukan hal-hal luar biasa yang tidak dapat kami bayangkan. Kami mau Tuhan untuk belajar menaati firman-Mu, untuk mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga kami boleh beroleh sukacita
dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu senantiasa berjalan bersama dengan kami, menolong kami untuk dapat melakukan hal-hal yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, terima kasih banyak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini. Teruskan menaati firman Tuhan di rumah, ya. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik Live Kids, kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih tahu beberapa pengumuman nih. Cici dan Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang telah ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite kita sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa untuk dibawa kartunya. Dan cek di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya kartunya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, dapat kalian hubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, jangan khawatir, karena kalian dapat tetap beribadah secara online di YouTube Live Kids di jam 9.30 ya adik-adik. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau di media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Pastikan adik-adik untuk selalu dapat mengikuti ibadah Live Kids di setiap minggunya ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.